Saya pikir mau bicara sama mbak saya, tapi kok diklakson kayak gitu sama temannya kakak saya tuh. Saya nggak noleh karena kan saya kiranya bukan saya yang dipanggil gitu. Terus akhirnya saya noleh pas mbak itu bilang, "Dek, mbaknya kok ditinggal?" Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster episode Samar. Nah, sudah bersama kita Kak Novia. Kak Novia ini asalnya dari Pamekasan, tapi sudah jauh-jauh bela-belain dari Malang ya, untuk sempetin hadir di kita. Dan Kak Novia ini punya pengalaman hidup tentang sesuatu yang samar-samar gitu ya. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Novia ini kegiatannya apa, kuliah? Ya, kuliah sekarang sih. Kuliah. Oke. Lanjut S2. Lanjut S2. Oke. Nah, sesamar apa pengalamannya? Kalau ini sih sebenarnya udah dimulai dari kecil, cuman orang tua masih nanemin hal positif ke saya biar saya nggak penakut gitu. Jadi hal apa yang saya lihat, yang saya dengar, jadi masih kayak tertanamnya tuh paling angin atau apa kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya di saya SMA kurang lebih waktu itu saya mau usia 16 atau 17 tahun gitu. Saya tuh benar-benar yang ngerasa kalau ini udah bukan hal yang wajar gitu saya lihat sama saya dengar gitu. Jadi di usia itu kan udah bisa mikir. Terus ada kejadian juga di waktu SMA mungkin teman-teman yang seangkatan saya atau teman-teman yang satu kegiatan dengan saya waktu itu juga ingat akan kejadian itu. Jadi waktu itu selesai acara pelantikan PMR Kak. Jadi waktu itu saya ikut PMR, terus pulangnya itu saya kan sama kakak saya berdua. Dan pada saat itu saya yang posisinya nyetir sepeda motor. Nah, pada saat itu udah sekitar jam 4 lewat kalau nggak salah. Karena waktu itu posisinya saya udah capek, terus juga ditambah saya masih kepikiran karena belum sholat asar. Jadi kayak saya gak karuan gitu, maksudnya kayak lagi emang benar-benar capek. Terus ditambah kakak saya waktu itu juga masih bercanda sama temennya, jadi gak cepat-cepat pulang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ngambek gitu, jadi gak bicara sama mbak saya. Dan akhirnya saya pulang lah naik motor. Nah, pada saat masih ada di pintu gerbang sekolah mau keluar itu, saya tuh masih ngelihat di spion ya. Kalau di spion itu kan masih kelihatan kalau ada punggung mbak saya tuh duduk gitu. Jadi saya tidak melihat secara langsung orangnya, tapi saya melihat kalau mbak saya ada, karena kayak semacam jilbabnya itu berkibar kayak gitu. Iya, berkibar. Itu kelihatan separuh? Enggak, jilbab punggungnya gitu kan. Waktu itu pakai baju putih abu-abu ya. Jadi jilbab putihnya tuh masih kayak ngibar gitu. Dan saya masih sempat ngelihat jelas pada saat itu. Terus habis itu saya di jalan, di pertigaan, saya memang lagi posisinya nggak bicara kan sama kakak saya. Jadi saya tuh cuman ngedenger di belakang kakak saya tuh bilang pelan kayak gitu. Soalnya saya rada agak ngebut karena saya ngejar takutnya nggak bisa sholat asar kayak gitu. Terus habis itu jalan lagi, terus saya mau mendahului truk kayak gitu. Beliau tuh bilang di belakang, jangan nyalip kayak gitu. Ya udah saya turutin, tapi saya nggak ngerespon. Habis itu udah mau jarak nyampe ke rumah, tiba-tiba dari spion belakang tuh saya ngelihat ada temennya dari kakak saya yang benar-benar ngebut ngejar dari belakang. Saya pikir mungkin ada perlu kali sama mbak saya, jadi saya memperlambat laju kendaraan saya. Terus habis itu pas udah istilahnya udah berdampingan kayak gitu, saya pikir mau bicara sama mbak saya, tapi kok diklakson kayak gitu sama temannya kakak saya tuh. Saya nggak noleh karena kan saya kiranya bukan saya yang dipanggil gitu. Terus akhirnya saya noleh pas mbak itu bilang, "Dek, mbaknya kok ditinggal?" Kayak gitu. Mbaknya kok ditinggal? Hah? Saya langsung benar-benar berhenti mendadak di tengah, dan untungnya di belakang lagi nggak ada kendaraan, benar-benar berhenti, dan saya langsung noleh ke belakang kayak gitu. Loh, kok nggak ada gitu. Terus nggak pikir panjang, saya langsung putar balik. Habis itu ketemu sama kakak saya juga, kebetulan diantar sama temennya, jadi nggak sampai lama sih. Jadi diantar, cuman bilang kayak gini, "Kok ditinggal?" kayak gitu. "Kenapa kamu marah sama mbaknya?" kayak gitu. Saya cuman masih bisa ketawa, tapi udahlah, saya nggak terlalu mikir itu. Saya pulang sholat, baru selesai sholat itu saya mikir gitu, Kak, tadi kejadian apa ya kok sampai aneh bisa ketinggalan. Dan itu posisinya
jarak antara rumah sama sekolah lumayan jauh gitu. Jadi kok bisa udah mau nyampe rumah saya baru sadar kalau gak ada orang di belakang gitu. Dan pada saat itu juga saya ngerasanya di motor itu beratnya sama ketika saya membonceng orang kayak gitu. Dan habis itu saya mikir lagi, saya nggak salah deh ngedenger omongan yang tadi itu benar-benar jelas banget gitu. Sampai akhirnya saya belum berani cerita di hari itu, besoknya baru saya cerita sama mbak saya dulu. Terus habis itu cerita sama orang tua, maksudnya kayak aku nggak salah gitu ngedengar hal itu. Terus juga teman-teman yang lain besoknya saya tanya beberapa, kamu ngelihat nggak kemarin aku bonceng sama ini loh, soalnya saya lagi ada teman saya yang naik sepeda, saya sempat nyapa gitu, kamu lihat nggak sih kemarin aku bonceng mbakku kan gitu. Enggak, kamu sendiri, makanya aku nanya kemarin kok tumben Via sendiri kayak gitu. Jadi aneh aja sih kak gitu, itu pengalaman yang kayak aku nggak salah dengar gitu sama nggak salah lihat, ini bener-bener yang aku lihat kayak gitu. Nah, selama perjalanan itu kamu nggak ngobrol lebih dalam? Nggak ngobrol, tapi setelah dipikir-pikir lagi kak, kayaknya tuh emang ada yang ngobrol, tapi kayak menirukan suara kakak saya. Itu nggak, setelah dipikir-pikir lagi kayaknya emang bukan suaranya kakak saya. Gitu. Kalau didengerin lebih detail iya, lagi. kayaknya bukan gitu, kayak semacam ini sih, hampir menirukan, tapi kayak saya tuh ngerasanya kayak nenek-nenek gitu. Tapi setelah ditanya sama guru saya yang bisa kayak gitu, ternyata beliau bilang katanya memang ada yang ngikut dari sekolah, katanya sih nyanyi begitu. Saya kurang tahu juga, katanya begitu. Setelah dipikir-pikir lagi kayaknya oh ya bisa jadi sih, masuk akal gitu. Mbak saya juga ngelihatnya kok tiba-tiba ditinggal gitu kan. Gitu sih kak. Oh, mbaknya waktu itu nggak ngubungi? Nggak ngubungi karena kan sekolah, belum boleh bawa HP pada saat itu. Tapi itu adalah pengalaman yang pertama nggak sih buat Kavia? Pertamanya itu karena secara apa ya, bukan fisik sih, karena saya ngelihatnya langsung gitu loh kak, maksudnya sama suaranya juga gitu, yang benar-benar gak bisa dipikirin positif deh kalau kayak gini. Kalau mungkin kalau suara kayak cekikikan atau apa, mungkin saya masih bisa berpikir oh itu cicak gitu, atau kayak angin atau apa gitu, tapi itu kayak nggak bisa dilogikakan gitu loh, nggak bisa dipikir logis kayaknya. Sebenarnya Kak Novia ini memang basic sering ngelihat kayak gitu atau enggak, tapi cuman ngerasain aja gitu? Ngerasain sih, mungkin lebih ke peka aja. Saya kalau dibandingin sama kakak saya sih lebih peka saya gitu. Jadi kalau energi nggak enak atau apa, sebenarnya kalau ngelihat secara langsungnya gitu nggak bisa diprediksi sih. Misal sekarang harus ngelihat tuh nggak bisa, tapi seketika aja gitu, oh tiba-tiba ngelihat ya udah gitu. Yang penting nggak jahil, yang penting kayak cuman nampakin udah biasa aja gitu. Sebelum-sebelumnya emang ada gejala sebelumnya nggak? Atau hanya waktu SMA itu awalnya? Bermulanya di waktu SMA, oh, gitu. Baru saya kalau selama ini nggak ini, maksudnya ternyata yang saya lihat tuh bukan semuanya itu adalah hal yang bisa saya pikir positif. Oh, gitu. Karena orang tua nanaminnya kayak gitu biar saya nggak takut gitu kan, biar saya nggak jadi penakut. Jadi setelah kejadian itu jadi makin orang tua saya tuh bilang ya udah gitu, jangan terlalu diiniin asal gak ganggu. Terus saya juga kalau misal ada di tempat baru jangan terlalu apa ya, kayak permisi kayak gitu. Soalnya di tempat baru juga kadang kayak tempat wisata sih terutama. Oh iya. Iya, karena kalau emang kan capek nih perjalanan jadi kayak gak sengaja aja gitu ngelihat kalau misalkan tidur itu kan lampu pasti mati gitu, dan kayak ada sentrongan cahaya dari luar gitu kan, itu pasti kayak ngeliat bayangan kayak gitu udah biasa. Jadi makin sama orang tua udah tahu gejala kayak gitu, makin diingetin kalau kita hidupnya berdampingan gitu, jadi nggak bisa yang diusir banget, yang penting nggak ganggu kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kamu kejadian ketika di rumahmu atau di mana yang itu kamu melihatnya secara kasat mata gitu, pernah nggak sih? Itu di tahun 2019, waktu itu saya emang masih tinggal di sini, masih di Pamekasan. Jadi waktu itu posisinya saya lagi emang udah tidur sih, maksudnya kalau tidur itu kan memang lampunya mati. Dari kecil biasa tidur dalam keadaan posisi lampu mati, dan pada saat itu jendela kamar tuh kebuka, jadi saya nggak nutup horden gitu. Terus ada sentrongan cahaya sedikit kan dari luar gitu. Nah pada saat itu saya memang nggak ngerasa capek gak apa sih, cuman kayak emang mungkin lagi bisa ngelihat aja gitu. Nah di jendela itu ada sosok, awalnya muncul
kepala doang begini. Jadi cuman menampakkan wujud dari rambut dan kepalanya. Saya ingat banget itu rambutnya segini, jadi nggak panjang. Mungkin saya bisa bilangnya itu sejenis miskun kali ya. Jadi kayak tapi rambutnya nggak panjang gitu. Awalnya menampakin itu doang, sama keadaan posisi mulut tuh yang biasa kayak gini. Terus lambat laun kayak saya biarin kan, saya baca-baca udah biasa. Saya nggak takut awalnya, cuman oh ya udah cuman nampakin aja gitu. Terus makin lama kok malah makin menampakkan wujud yang emang benar-benar nyeremin sih bagi saya. Soalnya kalau rata-rata kuntilanak itu mohon maaf warnanya putih, pada saat itu yang saya lihat warnanya merah. Gitu. Jadi kayak nakutin gitu kan, kalau merah kayaknya serem banget gitu. Jadi kayak yang nggak biasa saya lihat. Terus lama kelamaan senyumnya yang begini tuh jadi menyeringai yang lebar gitu Kak, sampai gini. Jadi kan kayak saya tuh ngelihatnya wah jahil nih gitu kan. Jadi kayak bukan mau menyampaikan sesuatu atau emang lagi jahil aja kayak gitu. Nah pada saat itu saya mikirnya masih udah halusinasi kayak gitu. Nah terus besoknya baru saya pengen cerita sama teman saya yang mungkin dia tuh lebih bisa ngelihat memang. Terus sebelum saya menceritakan detail dari ciri-cirinya seperti apa, dia langsung ngambil kertas. Ini rambutnya segini kan, ini posisinya gini kan, gini. Jadi saya kok makin, kok bener gitu. Saya belum cerita gitu loh. Dan pada saat itu juga ditambah posisi yang awalnya di jendela itu Kak, terus lambat laun jadi ada di atas saya gitu. Jadi kayak gini loh Kak. Jadi gimana sih posisinya tuh kayak di atas saya yang bener-bener gini. Tapi pada saat itu saya mikirnya masih halusinasi. Positive thinking banget. Jadi masih halusinasi karena kalau saya memang takut, saya mikirnya udah ini halusinasi nggak bener. Makanya saya besok konfirmasi ke temen bener nggak gitu, yang saya lihat ternyata benar gitu. Loh, yang kamu rasain pas waktu itu di atasmu itu, kamu nggak merinding atau apa nggak sih? Kalau merinding sih Kak sebenarnya udah apa ya? Saya tuh nggak tahu bedanya yang kayak merinding banget sama yang kayak panas atau gimana. Cuman pada saat itu memang karena saya melihatnya memang kayaknya di atas terus sama kayak nyeringanya yang kayak gitu. Jadi saya baca-baca terus kayak ini nggak kerasa apa-apa aja, udah dibawa tidur. Jadi setelah saya tahu itu benar-benar asli gitu dari konfirmasi teman saya itu, jadi saya nggak bisa tidur pakai lampu. Saya nggak bisa tidur tanpa lampu sampai di tahun ini. Tahun ini saya baru berani tidur di lampu. Ngaruh banget ya jadinya. Parno gitu loh Kak, jadi kayak ngelihatnya kok aneh gitu kalau nggak ditutup horden, terus kayak kalau nggak ada sedikit cahaya di kamar tuh kayaknya nggak bisa. Jadi saya baru kali ini sih masih bisa ngidupin lampu di tahun ini. Oke. Dan itu kejadian hal anehnya berlanjut sampai sekarang atau hanya waktu itu? Kalau yang usilnya sih mungkin saya lihat di waktu itu. Kalau yang sekarang mungkin lebih ke cuman nampakin aja sih, kalau nggak sampai yang ganggu. Soalnya nggak tahu juga sih ini benar atau enggak. Mungkin teman-teman yang emang punya ilmu yang seperti itu paham. Katanya tuh kalau kita ngobrol di dalam hati itu mereka ngerti gitu. Jadi misalnya saya ngerasa udah kayak ada yang ngikutin gitu loh Kak, itu saya selalu bilang dalam hati nggak boleh ikut kayak gitu. Dulu rajin dia sih SMA kayaknya diikutin deh sampai rumah gitu. Saya ngerasanya kayak ada anak kecil yang ngikutin, bahkan kayak benda tuh jatuh sendiri gitu loh. Aneh. Saya juga posisinya waktu itu di rumah sendirian, yang aslinya barang itu harusnya kalau jatuh dari atas lemari itu jatuhnya ke bawah, itu kayak jatuh kelempar gitu. Jadi udah dalam hati saya bilang nggak ganggu, jangan ganggu, besok gak boleh ikut kayak gitu. Jadi komunikasinya sih kata temen emang bisanya lewat batin aja sih gitu. Dari sekian banyak hal kejadian mistis yang kamu alami, apa sih yang bisa kamu ambil pelajaran untuk yang nonton ini? Kalau pelajarannya sih ya pertama karena kita kan sama-sama makhluk Allah gitu, jadi emang sama-sama diciptain, cuman bedanya adalah kita semua belum tentu bisa melihat mereka, tapi mereka ada kayak gitu. Jadi kalau memang sekiranya dari makhluk ini tidak ganggu, jadi kita nggak perlu takut, soalnya derajat kita kan memang lebih tinggi dari makhluk-makhluk tersebut gitu. Tapi kalau memang sudah konteksnya jahil atau apapun, balik lagi ke mindset kita, nggak boleh takut. Kalau misalnya tambah takut, justru malah nanti kita akan semakin ditakut-takutin sama makhluk kayak gitu. Ya betul, yang paling penting juga ibadahnya ya, kita untuk ditingkatin, karena ya kalau sudah kita ibadah nggak mau diganggu gimana pun kita tetap berani. Untungnya Kak Novia ini pemberani ya. Iya itu karena dia udah di mindset positif ya sama ibunya gitu. Ada yang ingin disampaikan mungkin buat yang nonton? Buat teman-teman sih mungkin, kalau saya bukan dibilang bisa melihat ya, tapi mungkin peka. Setiap manusia tuh menurut saya memang
punya kepekaannya masing-masing, tergantung bagaimana orangnya, ada yang peka banget atau tidak. Nah, jadi kalau memang kita ada di tempat baru ataupun kita lagi ada di manapun, usahakan jangan hanya berpikir kalau kita sendiri di situ. Jadi ada makhluk yang lain juga. Jadi sopan santunnya harus tetap dijaga, omongannya, permisinya kayak gitu. Jadi karena kita hidup berdampingan, makanya nggak usah saling ngerebutan. Ini tempatmu, jadi udah berdampingan aja kayak gitu. Benar banget. Jadi memang mau dimanapun ya kita harus sopan sebenarnya, mau dimanapun ya kan, karena memang kita sebagai warga 62 nih harus lebih mengutamakan etika ya. Iya benar. Oke, terima kasih buat Kak Novia udah share pengalamannya. Dan untuk pengalaman yang hal seperti itu wajar terjadi ya deh, karena memang ya kita hidup berdampingan, betul kata Kak Novia. Oke, terima kasih sudah share pengalamannya, semoga bisa bermanfaat. Dan buat sobat Artif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.